Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddini amma ba'du. Ahibba'i fillah rahimani Allah wa iyyakum. Hamdan lillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah masih diberi orang tua. Di antara kita ada yang kedua orang tuanya, bapak, ibu masih ada. Atau bahkan mungkin nenek, kakek dia, buyut dia masih ada. Mungkin juga sebagian yang lain hanya memiliki ayah. Atau juga ada yang hanya memiliki ibu. Atau mungkin bahkan ada yang sudah tidak memiliki kedua orang tua sekarang ini. Akan tetapi tetap dia memiliki orang tua meskipun telah wafat. Dan orang tua itu merupakan nikmat yang agung, apalagi kalau keduanya masih hidup. Bukan sekedar nikmat yang agung, bahkan peluang besar bagi kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tentunya kita semua yakin, beriman, kita semua mendapatkan surga nanti di kehidupan akhirat. Oleh karena itu kita angkat pada kesempatan kali ini tema birrul walidain. Orang tua merupakan nikmat agung sekaligus peluang besar untuk mendapatkan surga. Sebelum menyebutkan contoh-contoh perbuatan atau adab dan akhlak dalam berbakti kepada orang tua, kita fahami terlebih dahulu bahwa birrul walidain itu adalah kewajiban. Birrul walidain itu berbakti kepada orang tua. Birrul walidain artinya adalah berbakti kepada orang tua di sini. Nih, berbakti kepada orang tua. Itu birrul walidain. Dan birrul walidain merupakan hal yang diperintahkan oleh agama. Satu, diperintahkan oleh agama. Oleh karena itu, kalau kita fahami bahwa berbakti merupakan hal yang diperintahkan oleh agama, maka bagi seorang muslim, kita semua termasuk di situ, wajib berbuat baik satu, dan berbakti kepada kedua orang tua. Dalam berbakti bukan sekedar memenuhi tuntutan norma sosial atau norma kesopanan dalam masyarakat lingkungan, karena semua orang memandang berbakti kepada orang tua itu baik. Semua memandang bahwa beradab kepada orang tua itu menunjukkan orang yang sopan. Kalau ada orang yang berani kepada orang tua, maka semua orang dan masyarakat memandang dia anak yang tidak tahu diuntung. Maka kita seorang muslim harus punya ciri khusus. Bakti kita kepada orang tua, perbuatan baik kita kepada orang tua, pengabdian kita kepada orang tua, bukan sekedar untuk menghindari cemoohan, cacian orang atau masyarakat tempat kita tinggal di sana. Namun yang utama adalah dalam rangka menaati perintah Allah. Ini yang pertama kali harus kita tanamkan dalam benak kita. Kita berbakti kepada orang tua karena perintah Allah dan juga perintah Rasulullah. Maka kita
berbakti kepada orang tua karena taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang menunjukkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Inilah yang menunjukkan kewajiban kita setelah Allah menyuruh kita untuk menyembah Allah. Kewajiban kita wala tusyriku bihi syai'a, larangan berbuat sekutu, menyekutukan Allah, berbuat syirik. Dan perintah yang ketiga setelah perintah beribadah kepada Allah, perintah untuk berbakti kepada orang tua. Itu dalilnya. Adapun dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah ditanya oleh Abdullah ibn Mas'ud, ayyul amali ahabbu ilallah, bertanya tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun menjawab, amalan yang pertama as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Abdullah bin Mas'ud kembali bertanya, thumma ayyun, amalan apa lagi? Beliau menjawab, thumma birrul walidaini. Maka di sini amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah salat. Ini menunjukkan kepada kita akan kewajiban berbakti kepada orang tua, kewajiban birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Kemudian selain itu kewajiban, kita harus meyakini dan memahami serta menjadikannya sesuatu yang terus kita ingat bahwa birrul walidain itu bisa menjadi pintu surga bagi kita. Dalilnya adalah dari Abu Darda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-walidu, orang tua, awsatu abwabil jannah, pintu surga yang di tengah. Dari sini kita memahami bahwa nikmat memiliki orang tua itu berarti kita memiliki pintu surga. Buat apa pintu surga? Maka Rasulullah mengatakan, fa in syi'ta, jika kalau kamu mau, kembali kepada kita semua, terserah. Fa in syi'ta fa adi' dzalika, maka sia-siakanlah, buanglah, jangan kau manfaatkan, anggap tidak ada. Resikonya tidak mendapatkan pintu surga. Au ihfadhu, atau pilihan yang kedua adalah jagalah. Maka itulah yang tentunya kita semua harus pilih, menjaga. Mumpung Allah masih memberikan kepada kita nikmat orang tua secara umum, rata-rata kita masih punya. Yang tidak punya atau sudah meninggal orang tuanya, maka nanti ada cara berbakti khusus ketika orang tua sudah meninggal. Setelah kita mengenal bahwa berbakti kepada orang tua merupakan nikmat yang besar dan peluang yang besar untuk masuk surga, maka tentunya kita harus tahu beberapa contoh perbuatan yang bisa kita lakukan sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua. Maka kita sebutkan adab dan akhlak, baik yang mencakup perkataan maupun perbuatan, akhlak dan adab yang baik tentunya kepada kedua orang tua kita. Kita akan sebutkan 20 poin sebagai contoh dan yang lain masih banyak. Yang pertama adalah yang bisa kita lakukan, berkata-kata dengan sopan dan penuh kelembutan.
dan jauhi perkataan yang menyakiti hati mereka. Ibnu Umar mengatakan membuat orang tua menangis termasuk bentuk durhaka. Kita lihat zaman sekarang betapa banyak orang yang berkata kepada orang tua mereka jauh dari kesopanan. Kasar. Berbicara kepada orang tua seolah-olah berbicara kepada temannya sendiri. Apalagi lembut. Kita sering mendapatkan membentak seorang anak, membentak orang tuanya, kasar kepada orang tuanya. Dan jauhilah perkataan yang menyakiti hati mereka. Baik dengan keras maupun dengan suara lembut, namun nadanya, ucapannya, kalimatnya nyelekit, menyakiti orang tua. Dalilnya ada firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ini dalil untuk berbakti, berbuat baik. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, kalau Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat sampai kedua orang tua kita berumur lanjut, mendapatkan kedua orang tua kita masih hidup, apa perintah Allah? Fala taqul lahuma uff. Jangan katakan kepada keduanya kalimat uff. Uff itu adalah kalimat menolak dengan ungkapan yang paling ringan. Kalau Arab bilang uff, disuruh tidak mau, rada berat, uff. Dalam bahasa Indonesia macam-macam, bisa 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 itu contoh kata uff. Wala tanharhuma, jangan kamu membentak keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima, perkataan yang mulia, yang lembut, yang tidak menyakiti. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan juga bersikap tawadhu'. Sepintar apapun kita dari sisi ilmu agama, kalau kita mondok, tetap tawadhu' kepada orang tua. Jangan pernah merasa sombong. Jangan pernah kita merasa wah, tetap tawadhu' kepada orang tua. Dan sikapilah mereka dengan penuh kasih sayang. Jangan congkak, jangan sombong, jangan merasa pintar, merasa mampu, merasa lebih tahu. Orang tua kolot, terlalu kuno, dan lain sebagainya. Jangan. Tetap tawadhu'. Kita merendahkan diri kita di hadapan orang tua. Kemudian memberikan orang tua kasih sayang kita. Menyayangi mereka. Mencium mereka. Merangkul mereka. Memberikan hadiah kepada mereka. Di antara dalilnya, wafidh lahuma janahadz dzulli, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan katakanlah, Rabb, wahai Allah, irhamhuma kama rabbayani saghira. Kemudian yang ketiga, di antara adab dan akhlak pula sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua, tidak memandang orang tua dengan pandangan yang tajam, melotot. Tatkala kita dimarahi, tundukkan pandangan kita. Tatkala kita berbicara, tundukkan pandangan kita. Jangan pernah sekali-kali melotot balik, memandang dengan pandangan yang tajam kepada orang tua. Dan jangan juga bermuka masam untuk menampakkan kekecewaan atau kesedihan. Apalagi menampakkan wajah yang tidak menyenangkan. Jangan pernah.
kalau ingin berbakti kepada orang tua, mendapatkan pintu surga. Yang keempat, tidak meninggikan suara ketika berbicara dengan orang tua. Tidak ada dalil khusus ini semua karena kita pahami bahwa berbicara dengan nada yang keras, suara yang tinggi, itu kepada siapapun saja tidak boleh, termasuk bukan adab yang baik, apalagi kepada orang tua kita. Kemudian tidak mendahului mereka dalam berkata-kata, tidak mendahului. Ketika orang tua menjelaskan sesuatu, dengarkan dengan baik, dengarkan dengan seksama sampai selesai baru kita berkata. Jangan pernah menggurui mereka. Sepintar apapun kita atau orang tua belum tahu, maka jangan terangkan, jangan mendahului. Berbicaralah kalau sudah dipersilahkan oleh orang tua. Berbicaralah dengan baik dan lembut ketika orang tua sudah selesai berbicara. Jangan diputus perkataan mereka, jangan dipotong perkataan mereka. Yang berikutnya, yang keenam, lebih mengutamakan orang tua itsar daripada diri sendiri dalam perkara dunia. Ingat, perkara dunia. Makanan misalnya. Berikan yang terbaik kepada orang tua. Jangan justru kita untuk diri sendiri baik, nikmat, nyaman. Ketika memberikan orang tua justru mikir-mikir cari yang murah, cari yang jelek. Dalam minuman, berpakaian, tempat tinggal, semuanya. Lebih mengutamakan orang tua. Jangan sekedar memikirkan diri sendiri dalam makan, minum. Karena sering kita lihat seseorang belanja sana, belanja sini, makan di sana, makan di sini dengan menu yang enak, menu yang mahal, namun tidak pernah memberikan makanan yang mahal tersebut kepada orang tua. Mininya pernah menawari atau mengajak, meskipun terkadang orang tua tidak mau. Yang ketujuh adalah dakwahi mereka kepada agama yang benar. Kewajiban kita untuk mendakwahi, mengajari, apalagi kita semua santri, belajar agama, dan mungkin sebagian besar orang tua kita belum mempelajari dengan baik agama yang benar. Meskipun sudah banyak juga yang orang tuanya paham, namun tetap mendakwahi orang tua kepada agama yang benar merupakan salah satu adab dan akhlak kita. Jangan sibuk berdakwah keluar orang lain, namun melupakan dakwah kepada orang tua. Yang kedelapan, jagalah kehormatan mereka. Jangan bongkar aib mereka, jangan ceritakan kejelekan mereka. Jangan kita berbuat perbuatan yang buruk, yang kotor, yang nista, yang menyebabkan kehormatan orang tua kita jatuh. Dan seringkali kehormatan orang tua jatuh justru karena perbuatan kita. Kita mungkin tidak berbicara menjelek-jelekkan orang tua, namun perbuatan buruk kita, perbuatan nista kita lah yang menjatuhkan wibawa dan kehormatan orang tua. Yang kesembilan, berilah pelayanan-pelayanan kepada orang tua dan bantulah urusan-urusannya. Apalagi sekarang antum dan antuna di rumah bisa melakukan ini. Apapun, makan, minum, pakaian, pekerjaan, belajar, dan bantulah urusan-urusannya. Urusan orang tua semuanya yang bisa kita bantu harus kita bantu. Kemudian yang 10, jawablah panggilan mereka dengan segera. Ini yang mungkin banyak kita lupakan.
apalagi di zaman sekarang sibuk dengan gadget, sibuk dengan HP, televisi maupun komputer, beralasan belajar. Kalau orang tua memanggil, maka segeralah menjawab, memenuhi panggilan mereka. Kita pernah membaca bagaimana kisah Juraij. Fa'atathu ummuhu yauman faqalat ya Juraiju. Ketika Ummu Juraij memanggilnya sedang sholat, maka Juraij pun bertanya, Ummi wa sholati. Saya dahulukan ibuku, panggilan ibuku atau sholatku? Maka beliau ketika dipanggil yang pertama kali mengutamakan sholatnya. Namun ibunya kedua kali berteriak memanggil lagi. Kembali Juraij pun mengatakan ibuku atau sholatku dan mengutamakan sholatnya. Kemudian ibu yang memanggil yang ketiga kali di situ. Masih ibuku atau sholatku dan mendahulukan sholatnya. Ketika tidak dijawab, kata ibunya, la amatakallahu ya Juraij hatta tandura fi wajhil mumisat. Semoga Allah tidak mewafatkanmu sampai bertemu dengan wajah pelacur dan terbukti doa ibunya terkabul. Bagaimana Juraij diberi cobaan berat menghadapi wanita pelacur di situ. Maka di sini sholat sampai sholat pun kalau memang orang tua memanggil kita dan segera harus kita penuhi panggilan tersebut, maka tidak mengapa sampai sholat pun kita kalahkan di situ. Kalau kita tahu orang tua memanggil dan tidak kita jawab, maka akan orang tua marah, murka. Maka kewajiban kita untuk segera menjawab panggilan orang tua. Yang 11, jangan berdebat dengan mereka dalam perkara apapun, agama maupun dunia. Jangan menentang. Jangan mudah menyalahkan mereka. Kalau memang terjadi perbedaan pendapat, jelaskan dengan penuh adab. Jangan berdebat dengan mereka. Segera bangkit menyambut mereka ketika mereka masuk rumah dan ciumlah tangan mereka. Sebagaimana perbuatan Fatimah kepada Rasulullah tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Lihat di sini, ini dalilnya. Ketika Fatimah mendatangi Rasulullah, Rasulullah pun menyambutnya, menciumnya, dan sebaliknya. Idza atahan nabiyyu, Nabi mendatangi Fatimah, Fatimah pun rahabbat bihi, menyambut Rasulullah, thumma qamat, bangun berdiri, faqabbalathu, mencium kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bisa mencium kedua tangan orang tua kita. Kebiasaan kita mencium kedua tangan. Maka mencium kening bisa digantikan dengan mencium kedua tangan. Kemudian yang ke-13, jangan mengganggu mereka di waktu mereka istirahat. Mereka pulang kerja siang hari, janganlah merengek, meminta, mengganggu mereka, masuk ke kamar mereka atau menyampaikan sesuatu di waktu-waktu mereka istirahat, jangan. Kemudian yang ke-14, jangan berbohong. Meskipun sepele menurut kita, game, ditanya main game apa tidak, padahal main, dia bilang tidak. Belajar apa tidak, padahal sudah sedang istirahat tidak belajar, dia jawab sedang belajar, padahal cuma main WhatsApp yang lain. Dan lain sebagainya. Jangan pelit untuk menafkahi mereka atau orang tua. Nanti kalau kalian sudah dewasa, besar, bekerja, mendapatkan penghasilan, maka orang tua yang tidak mampu dan membutuhkan bantuan menjadi kewajiban kita untuk menafkahi mereka. Meskipun kita sudah berkeluarga, beranak,
maka tetap orang tua menjadi kewajiban kita untuk menafkahi mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ibda binafsik, wa tasaddaq 'alaiha, fa in fadala syai'un fali ahlik." Untuk keluargamu. Mulai dirimu menafkahi diri kita. Lalu bersedekahlah. Kalau ada yang tersisa, maka sedekah yang paling utama untuk keluargamu, termasuk di dalamnya adalah kedua orang tua kita. Yang ke-16, sering-seringlah mengunjungi mereka. Kalau kita sudah menikah, berumah sendiri, maka seringlah mengunjungi mereka. Jangan hanya setahun sekali. Kalau memungkinkan lebih dari sekali. Yang ke-17, jika ingin meminta sesuatu kepada mereka, mintalah dengan lemah lembut, jangan memaksa, jangan menghardik, mengangkat suara. Jika orang tua dan istri bagi yang sudah berkeluarga bertikai, ada salah paham, maka kita harus bisa berlaku adil, bukan mengedepankan istri atau orang tua. Intinya bagaimana kita bisa berlaku adil menyikapi pertikaian mereka. Yang 19, bermusyawarah. Ingin belajar, ingin ini, ingin itu, sekolah atau ingin kerja, kuliah lagi. Jangan lupa untuk bermusyawarah. Dengan musyawarah, orang tua memberikan pengarahannya dan meridhai serta mendoakan kita, maka urusan kita pun insya Allah menjadi lancar. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir, berziarah kubur. Ini bagi yang sudah tidak lagi punya orang tua, maka silahkan bisa berziarah dan sering-sering doakan mereka. Ini yang ke-20 khusus bagi mereka yang memang sudah tidak punya orang tua, tidak punya ibu, tidak punya bapak, atau tidak punya kedua-duanya. Ikhwani fillah rahimallahu wa iyyakum, berikutnya lawan berbakti itu durhaka. Dan durhaka dosa besar. Rasulullah bersabda, akbarul kabair. Dosa besar yang paling besar menyekutukan Allah, al-isyraku billah. Wa qatlun nafsi, membunuh jiwa, membunuh. Wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar yang paling besar. Rasulullah juga bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, masih sama. Di antaranya al-isyraku billah wa uququl walidain. Maka hati-hatilah. Sebagai penutup, kita jadikan renungan suatu ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada seseorang, apakah engkau takut masuk neraka dan ingin masuk ke surga? Kalau seandainya Ibnu Umar pun bertanya kepada kita dengan pertanyaan ini, tentunya kita akan menjawab sebagaimana jawaban sahabat ini. Ya, ingin masuk surga, takut masuk neraka. Lalu apa solusinya? Ibnu Umar menyampaikan solusinya adalah berbaktilah kepada ibumu. Demi Allah, jika engkau melembutkan kata-kata untuknya, memberikan makan, niscaya engkau akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Bagi yang ingin masuk surga, selamat dari neraka, berbaktilah. Demikian ikhwani wal akhwat fillah rahimanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk senantiasa berbakti kepada orang tua. Wassallallahu wasallam ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.